Assalamualaikum teman-teman, video kali ini saya mau buat kue kering satu adonan menjadi 4 macam. Nah ini dia, jadi tuh teman-teman yang sudah terakhir banget mau bikin kuenya. Nah ini tuh cara yang praktis ya, jadi bisa buat satu adonan aja untuk beberapa kue. Yuk simak sama-sama. Oke, ini untuk pertama-tama saya ukur dulu menteganya. Nah ini saya menggunakan mentega sebanyak 600 gram. Nah ini saya ukur dulu. Nah ini kurang lebih 611 gram. Selanjutnya masuk, ini mau saya mixer dengan bahan-bahan yang lainnya. Nah ini saya tambahin vanili powder secukupnya. Kemudian gula halus kurang lebih 1/4 cup. Dan 1 butir telur utuh. Dan juga maizena 1 sendok teh. Oke, selanjutnya ini tinggal saya mixer sebentar aja ya, pokoknya sampai kayak agak pucat sedikit itu cukup. Oh ya, saya lupa tambahin lagi 1 sendok makan susu bubuk. Diaduk lagi dan ya ini udah agak-agak pucat, sudah cukup. Mau bersihin dulu tepi-tepiannya ya, karena ini tepi-tepiannya ada yang masih belum kecampur ya. Oke, selanjutnya ini mau saya aduk lagi sebentar hingga kecampur semuanya. Habis itu udah deh. Oke, ini sudah siap. Nah jadi ini adalah adonan dasarnya. Oke, nah ini untuk adonannya yang tadi yang sudah di mixer. Nah, ini mau saya bagi menjadi 4 bagian. Ya untuk mempermudah saya saja, saya bagi semua di 4 wadah piring plastik seperti ini. Bagi sama rata tanpa saya ukur lagi, tanpa saya timbang lagi. Saya bagi aja satu-satu gini sampai sama rata ya. Nah ini sudah. Selanjutnya ini mau saya siapin untuk isiannya. Nah yang pertama ini saya membuat kue lipat lenso. Biasanya itu isiannya itu saya pakai kenari, cuman ini nggak ada kenari jadi saya pakai walnut. Nah, ini saya cincang-cincang dulu. Setelah dipanggang saya kisar kasar seperti ini. Habis itu sisihkan. Nah ini saya mau bagi, buka sedikit untuk isian kue kering Belanda. Yep, selanjutnya kita mulai eksekusi. Nah untuk adonan pertama ini saya akan mulai membuat lipat lenso. Ini saya letak lagi kembali di wadah mixer yang tadi biar nggak banyak-banyakin wadah ya. Selanjutnya tinggal campurin dengan tepung terigu. Ini saya pakai 2 cup ya untuk tepung terigunya, tapi ini saya masukin sedikit-sedikit dulu. Jadi sambil dicek teksturnya, takut kalau dimasukin semuanya sekali takutnya terlalu keras ya adonannya. Jadi teman-teman di rumah kalau mau buat kue kering juga ya lebih baik seperti ini ya. Tepung terigunya dimasukin sedikit demi sedikit sambil diuleni. Nah ini saya uleni pakai tangan aja biar lebih gampang. Tapi tangannya udah bersih, udah dicuci bersih. Oke, ini tinggal diuleni dan ini sudah cukup. Pokoknya udah nggak nempel di tangan, berarti udah cukup. Oke, ini saya letak kembali di wadah piringnya yang tadi. Alright, sekarang saya mau nyiapin untuk gilingannya.
Ini saya pakai plastik bungkus ya, yang sudah saya gunting dan jadinya seperti ini. Sedikit adonannya, kemudian ini mau saya cetak pakai bentuk hati ya, karena harusnya si lipalenso itu aslinya tuh bentuk segitiga. Karena saya tidak ada bentuk segitiga, jadi saya pakai bentuk hati aja. Yang ada aja sih. Oke, tinggal dicetak. Ini biasanya tuh bagian bawahnya tuh saya cetaknya agak lebih tebal dibanding bagian atasnya ya. Tapi kalau teman-teman pakai oven yang panasnya sama rata, itu sama aja pun nggak apa-apa. Jadi ini cara lebih praktis ya teman-teman. Cara seperti ini selalu saya lakukan di setiap hari raya kalau mau buat kue kering gitu biar cepet aja. Nah ini untuk isian lipalensonya, tidak ambil videonya ya untuk membuatnya karena saya sudah pernah buat untuk video isian lipat lenso, teman-teman bisa cek di link deskripsi ya. Nah selanjutnya seperti ini aja, tinggal taruh isinya kemudian lapis dengan adonan yang lain seperti ini. Nah ini saya memang sengaja untuk isiannya itu diperlihatkan sedikit biar cantik. Selanjutnya kalau kalian rajin ya dicubit kayak gini atau sesuai selera motifnya kayak gimana. Kalau enggak juga biar polos juga nggak apa-apa, atau mau ditaruh keju di atas juga bagus. Ini karena saya rajin ya, saya cepet-cepet untuk nyubitnya. Nah selanjutnya tinggal lanjut aja cara yang sama sampai selesai. Nah untuk satu adonan ini jadinya 1,5 loyang ya kayak gini. Berhubung di hari pertama itu saya ada urusan mendadak, jadi untuk sisa adonan 3-nya ini saya mau simpan di kulkas. Nanti dilanjutin insya Allah besoknya. Nah jadi saya taruh di plastik kayak gini, kemudian saya ikat kencang, lalu saya masukin ke dalam toples. Kemudian saya simpan di kulkas seperti itu ya. Jadi ini cara untuk teman-teman yang kalau misalnya mau simpan untuk adonannya ya, kayak misalnya ada perluan suatu dan lain hal jadi tidak bisa melanjutin untuk membuat kue keringnya, ya udah adonan sisanya disimpan aja. Kayak saya kemarin tuh saya lanjutin keesokan harinya. Nah ini keesokan harinya saya keluarin dari kulkas dan saya lanjut untuk membuatnya. Jadi adonannya kayak gini, ini 1 jam sebelum membuat kue itu saya sudah keluarin dari kulkas. Dan ini dia, ini masih agak keras-keras sedikit tapi nggak apa-apa. Nah yang untuk adonan berikut ini mau saya buat cookies Jan Hagel, cookies Belanda, Jan Hagel atau Hegel, pokoknya itulah ya. Nah jadi ini ya, menteganya masih kayak agak-agak keras tapi udah boleh adon. Nah ini sudah saya campuri dengan terigu seperti biasa, sedikit demi sedikit. Nah ini juga saya pakai 2 cup ya. Nah biasanya 1 cup itu 6 sendok makan, berarti 12 sendok makan. Nah selanjutnya saya siapin untuk olesannya. Ini saya pakai putih telur aja, teman-teman bisa pakai telur utuh juga boleh. Ini saya pakai kuas ini makeup. Olnat yang saya kisar tadi saya campur dengan gula 3 sendok teh, kemudian campur lagi dengan kayu manis bubuk. Selanjutnya tinggal dicetak. Nah ini untuk mencetaknya, nah saya giling seperti ini, agak-agak tebal sedikit, kemudian saya potong-potong dengan spatula seperti ini biar cepet-cepet aja. Nah untuk ukurannya sesuai selera aja ya. Nah selanjutnya ini saya pindahin di loyang.
Nah, kalau teman-teman mau bisa dipotong dulu utuh lalu langsung dioles aja, kemudian isi-isiannya mungkin baru dipotong satu-satu ya. Itu mungkin lebih rapi, tapi ini saya buat cara seperti ini aja, saya potong-potong dulu baru saya olesi dengan isiannya. Nah, tinggal ditaburi aja di atasnya. Nah, jadi tuh kalau kayak gini teman-teman lihat kayak apa ya, isiannya tuh jatuh-jatuh berhamburan gitu. Tapi ini nggak apa-apa, nanti isiannya itu habis masak akan saya masukin ke toples bersama dengan kue keringnya. Nah, oke, jadi ini paling gampang sekali dan juga enak ini kue kering yang ini. Tinggal ditaburi keseluruhannya. Oh iya, ini tadi saya pakai putih telurnya aja ya. Kalau teman-teman mau pakai telur utuh juga boleh. Nah, oke. Nah, ini udah mau saya masak. Ya, ini juga sama, saya dapat satu setengah loyang ya teman-teman. Oke, nah ini hasil masaknya. Jadinya tuh kayak gini nih, tuh enak banget, garing, gurih, dan wangi. Kayu manisnya itu memang wow ya. Ini kue khas Belanda. Oke. Nah, ini selanjutnya saya siapin untuk topping cookies selanjutnya, cookies coklat chip. Jadi ada coklat chip dan juga kacang mente. Nah, seperti biasa untuk adonan dasar selanjutnya saya tuang di wadah, kemudian saya campur coklat bubuk. Saya pakai yang Van Houten, ini kurang lebih 2 sendok makan. Nah, saya campur rata. Nah, kalau udah tinggal ditambahin lagi tepung terigu. Nah, kalau yang ini itu tidak saya pakai 2 cup tapi 1 cup lebih sedikit ya, karena ini saya tidak mau terlalu keras, karena mau saya cetak spread gitu. Oke, jadi teman-teman sesuaiin aja dengan tekstur yang diinginkan. Taruh tepungnya sedikit-sedikit biar bisa dirasa teksturnya cukup atau belum. Oke, nah ini udah cukup seperti ini. Teman-teman jangan gelai ya. Ini tangan udah bersih dan benar-benar buat ngerjain cookies ini aja ya. Terlihat kayak kotor gitu tapi enggak. Oh iya, nah kemudian saya spread di atas loyang. Saya lupa bagi tahu kalau ini loyangnya itu saya alasi dengan kertas nasi. Ya, kalau teman-teman tidak ada kertas roti, pakai kertas nasi aja. Oke, selanjutnya tinggal saya toppingnya kayak gini ya. Nah, ini sudah masak. Ini juga sama, saya dapat 1,5 loyang. Nah, dan saya menggunakan toples kayak gini ya teman-teman, yang kecil ini. Kue kering selanjutnya adalah kue bawang. So, ini saya mau siapin untuk taburannya. Saya pakai biskuit Ritz. Nah, ini mau saya blender dulu, halusin. Kemudian isiannya saya pakai bawang. Saya beli bawang yang udah jadi ya, biar nggak repot. Nah, ini udah, setelah biskuit Ritz-nya sudah saya blender, saya campuri lagi dengan 2 sendok makan susu bubuk. Nah, tinggal diaduk-aduk. Biasanya itu saya pakai biskuit Gabin atau Regal, tapi karena nggak ada, adanya Ritz, sudah saya pakai Ritz aja. Nah, itu dia bawangnya udah saya blender juga. Nah, selanjutnya kita buat adonannya. Nah, ini juga tidak saya pakai 2 cup, saya pakai 1 cup lebih sedikit untuk tepung terigunya. Nah, selanjutnya saya cetak. Nah, ini saya bulat-bulatin aja kayak gini. Saya bulatin keseluruhan adonannya hingga selesai. Nah, kalau udah kayak gini, tinggal diisi-isi aja dengan isian bawang goreng yang sudah di blender tadi. Jadi ini untuk isian tidak saya campur dengan apa-apa lagi, hanya bawang goreng.
Nah, masuk aja, hati-hati, masukin isiannya. Kemudian ditutup lagi, ditutup rapat. Nah, lalu dicetak seperti ini. Jadi ya selanjutnya tinggal digepengin, jadinya kayak bulan sabit gitu ya teman-teman. Lakukan hal yang sama hingga adonan selesai. Nah, ini udah selesai. Jadinya satu loyang ini aja. Itu lumayan. Masak, kemudian ya walah. Ini udah masak. Nah, selanjutnya mau saya taburi dengan ini ya. Taburannya. Nah, ini taburi saat anget-anget gitu ya. Anget-anget yang mau menuju dingin gitu. Jangan sampai terlalu panas juga. Nah, selanjutnya ini tinggal saya tata aja di toplesnya hingga selesai. Untuk isian sisanya, nanti ini mau saya taburi di atas toplesnya. Walah, udah jadi. Ya, jadi ini dia untuk cookiesnya. 4 macam semua sudah selesai. Kering 4 macam dengan satu adonan. Nah, gampang bukan teman-teman? Ya, jadinya tuh seperti ini. Di sini ada apa tadi? Kue lipat lengso, yan hagel, ada kue bawang, dan juga choco chips. Nah, teman-teman bisa membuatnya itu sesuai selera teman-teman masing-masing. Mau buat kue kering yang mana ya? Nah, ini karena saya sukanya ini, jadi saya buatnya yang ini. Pada dasarnya sih untuk adonan dasar kue kering itu sama semua ya teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. See you next video. Bye.